Putin bantu Indonesia bangun AI dan nuklir, apa dampaknya buat kita? Rusia menyatakan siap bantu Indonesia kembangkan teknologi nuklir dan kecerdasan buatan, yang langsung disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin dalam forum internasional. Tapi, seberapa besar arti pernyataan ini buat Indonesia? Apakah ini momen penting menuju kemajuan teknologi nasional? Atau justru langkah yang bisa memicu ketegangan geopolitik global? Di tengah forum tingkat tinggi Rusia-ASEAN pada Juni 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Dan salah satu poin yang disebutkan secara eksplisit adalah Rusia bersedia membantu Indonesia dalam pengembangan energi nuklir dan artificial intelligence atau AI. Технологии умных городов и искусственного интеллекта. Kami berminat menambah kerjasama di bidang teknologi canggih. Beberapa media nasional langsung menimbulkan banyak pertanyaan. Apa tujuan Rusia? Kenapa Indonesia? Dan apa yang ditawarkan? Untuk memahami konteksnya, kita harus lihat posisi Rusia saat ini. Sejak konflik Rusia-Ukraina, Rusia mengalami sanksi ekonomi dan isolasi politik dari negara-negara barat. Dalam situasi itu, Rusia mulai memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Bukan hanya soal dagang dan energi, tapi juga transfer teknologi strategis seperti nuklir dan AI. Dan bagi Indonesia, tawaran seperti ini datang di saat yang krusial ketika kita sedang mengejar ketertinggalan teknologi dari negara maju. Apa manfaatnya untuk Indonesia? Kalau kerjasama ini benar-benar diwujudkan, Indonesia bisa dapat keuntungan besar di bidang nuklir, bisa membuka jalan untuk energi alternatif bersih dan efisien, mengurangi ketergantungan pada batu bara dan gas, dan meningkatkan kemandirian energi nasional. Di bidang AI, bisa mempercepat adopsi teknologi pintar di berbagai sektor, pertanian, kesehatan, transportasi, lalu mendorong riset dan pengembangan teknologi dalam negeri. Dalam skenario terbaik, kita nggak cuma jadi konsumen teknologi, tapi bisa ikut serta dalam pengembangan dan inovasi. Artinya, tawaran bantuan ini adalah paket lengkap, bukan cuma infrastruktur, tapi juga sistem cerdas untuk mengelola dan mengendalikan teknologi tingkat tinggi. Disinilah peran kita sebagai warga negara. Masyarakat perlu lebih paham teknologi, sadar akan arah perkembangannya, dan ikut terlibat dalam mengawasi kebijakan teknologi nasional. Jadi menurut kamu, apakah bantuan Rusia ini akan membawa Indonesia jadi kekuatan teknologi baru di Asia Tenggara? Atau justru ini bisa memicu ketegangan dan risiko jangka panjang? Kalau kamu percaya teknologi harus diawasi, atau justru melihat AI sebagai harapan baru dunia, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu masih bingung mulai belajar AI dari mana, tenang, langsung aja ke belajar pakai AI. Di sana ada modul belajar yang mudah diikuti, konten menarik dari dasar sampai aplikasi nyata. Cocok banget buat kamu yang pengen ngerti AI tanpa pusing duluan. Klik linknya di deskripsi dan mulai belajar sekarang juga di Belajar Pakai AI. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update teknologi terkini lainnya.